Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa agar kita senantiasa diberikan kelancaran. Oke, ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Pak Guru akan mengabsen kelas ini ya. Hadir ya. Selanjutnya Danang, Hadir, Pak. Bella, Hadir, Pak. Ulfa, hadir ya. Baik. Kemudian Pak Guru akan mengecek kebersihan ya, kebersihan dan kerapihan. Oke, apakah ada sampah di sekitar kalian? Ada? Ada. Ya, kalau ada sampah berarti ditaruh pada tempatnya ya. Oke, kemudian sudah rapi kalian hari ini? Sudah ya. Ya, ini sudah menggunakan. Ada yang pakai kaos kaki pink? Gak ada ya? Gak ada ya. Oke, berarti sudah bersih dan rapi ya. Jadi siap untuk mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Oke. Selanjutnya. Yang pertama, kompetensi dasar 3.5 menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. 4.5 menalar sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dan menyajikannya ke pemerintah Jepang dengan tepat. 4.5.1 menyajikan dalam bentuk mind mapping mengenai respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang dengan benar. Ya, jadi pada pertemuan kali ini nanti kita akan membuat produk yaitu mind mapping ya, menggunakan aplikasi Canva. Sudah tahu aplikasi Canva sebelumnya ya? Sudah ya? Sudah ya? Dan menyajikan dalam bentuk mind mapping mengenai respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang dengan benar. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau critical thinking, berkolaborasi atau collaboration, berkomunikasi atau communication, dan berkreasi atau creativity yang terkenal dengan 4C. Oke, selanjutnya perhatikan sudah pernah ke sana? Sudah. Oke, letaknya berada di Kecamatan Gombong. Berada di Kecamatan Gombong. Ya, ini merupakan peninggalan Belanda tapi dimanfaatkan pada saat pendudukan Jepang, yaitu untuk pelatihan PK ya, untuk pelatihan tentara PK atau pembela tanah air. Oke, selanjutnya sebelum kita ke materi, ada yang masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Oke, materi pada pertemuan sebelumnya yaitu masuknya Jepang ke Indonesia. Oke, masuknya Jepang ke Indonesia. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa Jepang masuk ke Indonesia itu kurang lebih tahun 1942, berkuasa sampai dengan tahun 1945. Terakhir ketika Indonesia sudah berhasil memproklamasikan kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi motivasinya adalah, motivasi pada pertemuan kali ini adalah ketika kita belajar sejarah, kita akan menjadikan kita kasir
ada usulan nggak? Motivasinya apa? Motivasinya? Motivasi apa ya? Motivasi supaya sejarah dihubungkan dengan biar anak semangat kira-kira apa? Jeda. Oke, ya, kamu. Baik, jadi motivasi pada pertemuan kali ini adalah dengan belajar sejarah menjadikan manusia itu bijaksana. History make wisdom. Jadi sejarah menjadikan manusia bijaksana. Karena dengan belajar sejarah kita menjadi tahu kesalahan kita masa lalu. Di mana dengan kesalahan tersebut kita bisa belajar supaya tidak mengulangi kesalahan berikutnya. Oke, betul. Ya, wes, stop. Oke, baik. Jadi pada pertemuan kali ini juga Pak Guru akan memutar video pembelajaran sejarah tentang masuknya Jepang ke Indonesia ya, di mana nanti akan memicu respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Cukup ya mungkin ya, cukup ya. Oke, ini berarti yang pertama ini dulu ya. Yang berikut ya, silakan kalian mengamati gambar yang sudah ditampilkan dalam PowerPoint. Kalian amati. Untuk yang pertama, apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Ya, jadi di situ ada 3 gambar ya, ada 3 gambar. Ya, di mana masing-masing gambar itu memiliki makna. Ya, kira-kira yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut apa kira-kira? Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Pak. Oke, sebentar sambil tunggu ini. Ya. 1, 2, 3. Ya. Untuk gambar yang pertama itu merupakan slogan gambar Tiga Cahaya Asia, dan gambar yang kedua itu masyarakat Indonesia sedang melaksanakan pramusa, dan yang ketiga itu yaitu masyarakat Indonesia sedang melaksanakan saikiri atau penghormatan kepada Dewa Matahari. Oke, gimana pendapat teman kalian? Benar? Ya. Oke, benar. Kita kasih aplaus untuk pernyataan teman kalian. Ya, selanjutnya oleh teman kalian masing-masing gambar, kemudian respon bangsa Indonesia gimana dengan kondisi tersebut. Oke, ada yang mau menyampaikan? Silakan. Oke, ya, Bapak. Saya gambar yang pertama itu gambar masyarakat Indonesia yang antusias dan berharap agar bisa lepas dari penjajahan Jepang. Gambar yang kedua dan ketiga merupakan penderitaan masyarakat Indonesia dan menyebabkan masyarakat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Jepang. Oke, baik. Gimana pendapat teman kalian? Betul? Betul. Oke, baik, kita kasih aplaus. Betul. Berarti ngarep ambil gambar aku pas ngomong terus Lanjut ya. Oke.
Oke, silakan kalian ini ya, kalian lihat LKPD-nya, kalian amati dan kerjakan menggunakan aplikasi Canva ya, aplikasi Canva. Oke, ini akses juga akses sama siapa ya? Oke, selanjutnya untuk waktu pembuatan kira-kira butuh waktu berapa menit? Kurang lebih 15 menit cukup ya? 15 menit ya? 15 menit ya, ya 15 sampai 20 menit ya, 15 sampai 20 menit. Silakan kalian kerjakan. Jadi kalau tugasnya sudah selesai kalian kumpulkan lewat grup kelas ya. Grup kelas ada kan ya? Ada ya. Oke, ini silakan kalian ini ya, kalian kerjakan ya, kerjakan ini ya. Lihat di LKPD ya. LKPD-nya kalian kerjakan ya, sesuai dengan
perlawanan Jepang di Indonesia menyebabkan perlawanan di daerah diantaranya perlawanan Aceh, perlawanan Singaparna, perlawanan Indramayu, perlawanan Kalimantan, perlawanan Blitar. Sampaikan teman kalian ya. Jadi kalau teman kalian tadi sudah menyampaikan tentang perlawanan yang ada di Indonesia, tapi mungkin ada yang mau menambahkan karena bisa dikatakan tadi belum terlalu lengkap. Coba ada yang mau menambahkan? Ada apa enggak? Kiai Haji Zainal Mustafa dari Singaparna dikarenakan masyarakat menentang adanya sekering. Ya, baik. Kita kasih aplaus untuk yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian ya. Ya, jadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian benar sekali ya. Ya, jadi ada beberapa perlawanan yang ada di Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Hal itu disebabkan ada beberapa faktor, diantaranya tadi dari gambar di atas ada gambar Romusa. Kalian tahu Romusa ya? Tahu. Jadi kalau pada zaman Belanda kita mengenal kerja rodi atau kerja paksa zaman Belanda. Kalau kerja paksa pada zaman Jepang itu disebut dengan Romusa. Ya, ini menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Inilah yang memicu terjadinya perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Selain itu ada sebab lain, yaitu adanya pemaksaan seikere. Tahu seikere? Tahu ya? Ya, jadi seikere itu membungkukkan badan ke arah matahari terbit sebagai penghormatan kepada Kaisar Jepang. Dan ketika Indonesia mayoritas adalah Muslim, berarti hal itu dijadikan atau disebut sebagai syirik ya, karena dianggap mensekutukan Allah. Selanjutnya ya ini ya, ini kemudian ada petunjuk-petunjuk yang lain. Nah ini tugasnya adalah membuat ya, aplikasi mind mapping menggunakan aplikasi Canva ya. Oke, Pak juga mengerjakan yang ini ya, menggunakan aplikasi Canva. Jadi satu kelompok bisa berbagi-bagi gitu ya. Ada yang mengerjakan tugas, ada yang ada yang membuat mind mapping juga gitu ya. Ya.
Kapan paling kemarin dalam suatu daerah di Indonesia melawan rakyat yang di langsung berapa? Pembelajaran rakyat Jawa dan itu kan Kayaknya tampilan kita harus sama ya. Sama-sama 40. Kan hanya ininya yang ini kan harusnya gini. Gitu. Soalnya aku kayak gitu. Kan bawa masalah. Perkembangannya gimana? Ada ya, jadi ini ada beberapa tugas ya, ada beberapa tugas dalam LKPD. Petunjuknya bisa kalian baca di sini ya. Petunjuknya bisa kalian baca. Kemudian ya ini ada tugas 1, 2 sama yang terakhir membuat aplikasi Canva ya. Oke. Ya, paham ya? Silakan juga.
Oke, sudah siap ya? Sudah siap? Sudah siap? Oke, nah tugasnya sudah dikirim di WA 4 dulu ya. Oke, tadi ya. Berjelas ya. Jadi kelompok pertama yaitu perlawanan Aceh sudah siap ya. Oke, sambil persiapan Pak Guru cek dulu apakah sudah masuk atau belum tugasnya ya. Oke, sudah. Gitu ya. Oke, silakan kelompok pertama untuk memberikan ini ya, memberikan presentasi ya.
sudah siap, silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perlawanan Aceh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gabriel Nandita. Saya Livia Prasetya Kusuma. Saya Dilaika Suryani. Saya Muhammad Syarif Pasang. Saya Irfan Anafi Mustafa. Oke, silakan salah satu bisa ini ya, jadi operator ya, salah satu jadi operator ya. Oke, dibacakan hasilnya ada di sini. Oke, dibacakan hasilnya. Latar belakangnya adalah tidak sewenang-wenang tentara Jepang yang tidak menghormati kehidupan umat muslim di sana. Tokoh perlawanan. Salah satu tokoh perlawanan Aceh terhadap Jepang adalah Tuku Abdul Jalil yang gugur dalam pertempuran pada November 1942. Namun peristiwa itu tidak menjadi akhir perlawanan Aceh terhadap Jepang dan perjuangan dilanjutkan oleh Tuku Abdul Jalil Azwar. Waktunya yaitu Aceh telah terjadi sejak awal pendudukan Jepang di Indonesia, terutama di Port Bileng, Sumawe. Dampak negatif: bertambahnya rasa persatuan dan nasionalis untuk mengusir bangsa Jepang dari Aceh. Dampak negatif: 1. Jepang semakin memusuhi Aceh sehingga menyerang Aceh berkali-kali. 2. Banyak prajurit pribumi yang meninggal dunia dan mengalami luka-luka. 3. Pembangkang masjid oleh Jepang di kota Otlinieng. Oke, satu lagi proses. Proses perlawanan rakyat Aceh pertama terjadi pada tahun 1942 yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang guru mengaji di Port Bileng. Perlawanan rakyat Aceh yang kedua terjadi pada tahun 1944 di bawah pimpinan Tengku Amin. Oke, baik ya. Sudah dipresentasikan kelompok yang pertama ya. Jadi tadi sudah sesuai dengan tugasnya, ada membahas latar belakang, kemudian yang kedua ada tokoh ya. Menyampaikan penjabatnya. Oke, silakan. Jelaskan biografi Tengku Abdul Jalil. Oke, silakan. Ya. Nah, dibacakan jawabannya. Agak keras. Tengku Abdul Jalil. Tengku Abdul Jalil adalah seorang ulama dan pemimpin pondok pesantren di daerah Lusema, Aceh. Ia terkenal karena menjadi tokoh perlawanan terhadap penjajahan Jepang. Oke, baik ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok tunjuknya masing-masing. Oke, ditutup dulu ya. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 sambil persiapan yaitu gitar ya. Oke, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum
Saya Hafiz nomor 1. Ya agak kesini nggak apa-apa biar jelas. Oke, yang membaca kesini nggak apa-apa. Oke, iya salah satu yang muda itu di sana. Salah satu yang membaca kalian dari sini. Oke, silakan. Pemberontakan peta di Blitar. Proses pemberontakan tentara peta di Blitar dipimpin oleh Supriyadi pada 14 Februari 1945. Dalam perlawanan tersebut, pasukan peta menembakkan martir ke kediaman perwira militer Jepang dan menembaki markas Penmeritai dengan senapan mesin. Pada 29 Februari 1945, Supriyadi dibantu oleh Muradi memimpin perlawanan secara terbuka dengan menyerang beberapa pos penjagaan Jepang di sekitar. Komandan pasukan Jepang Kolonel Pataku berpura-pura menyerah kepada pasukan Supriyadi dan Muradi. Ini merupakan strategi tipu muslihat Jepang untuk menghadapi perlawanan selanjutnya. Pasukan Jepang mengepung pasukan peta dan melucuti senjatanya. Mereka kemudian ditawan dan diangkut ke markas Penpatai Blitar untuk selanjutnya dibawa ke Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Satu penyebab, satu pemanasan ekonomi, dua rendahnya status perwira peta, tiga pemanasan ekonominya oleh Jepang. Tokohnya itu Supriyadi dan Muradi. Dampak dari perlawanan peta di Blitar yaitu membuka mata dunia bahwa bangsa Indonesia tidak sepenuhnya berkolaborasi dengan Jepang. Tokohnya ada Supriyadi sama Muradi. Strategi pada 29 Februari 1945 di hari Supriyadi dan pasukannya mulai bergerak melawan tentara Jepang dengan melepaskan tembakan martir, senapan mesin dan granat, lalu keluar dengan senjata lengkap. Oke, baik. Sudah dibacakan ya. Oke, sekarang kelompok lain ya. Oke, kelompok lain silakan, ada yang mau memberikan pertanyaan? Oke, silakan. Apa strategi perlawanan? Apa strategi perlawanan peta di Blitar? Kelompok selanjutnya adalah ya, perlawanan Kalimantan ya, perlawanan Kalimantan atau perang Kalimantan terhadap Jepang. Kelompok 3, oke, yang paling belakang ya. Oke, maju presentasi di hanya dibacakan ya, hanya dibacakan. Nanti yang nanya juga itu ada semua. Oke, hanya dibacakan ada. Oke, mungkin mana suaranya agak jelas. Oke.
Aksinya pada pertengahan Februari 1945 hingga 13 Mei 1945. Dampak Jepang merekrut mata-mata dari golongan pribumi. Para mata-mata itu didasarkan menganiaya dan membunuh rakyat yang dicurigakan. Proses strategi yang digunakan adalah taktik perang gerilya. Penyerangan diawali oleh orang-orang Dayak tetapi mengalami kegagalan. Pangsuma berhasil memenggal pemimpin perusahaan kayu Jepang. Pertempuran hebat antara laskar Pangsuma dan militer Jepang di Meliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benar Wicaksono. Perkenalkan, nama saya Yulia Maharani. Perkenalkan, nama saya Harisana Aziza. Perkenalkan, nama saya Nurhati Lutfi. Perkenalkan, nama saya Yusuf Baran. Izinkan kami mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perlawanan peta. Latar belakang perlawanan peta di Blitar, Jawa Timur adalah rendahnya status perwira peta pemerasan ekonomi dan pergerakan tenaga kerja secara paksa atau robusta. Waktu tepat 14 Februari 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat, pasukan peta menembakkan senapan di Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira militer Jepang. Tokoh pemberontakan peta Blitar 14 Februari 1945. Pemberontakan peta di kota Blitar pada 14 Februari 1945 dipimpin oleh Sudarjo Supriyadi dan rekan-rekannya adalah lukisan Angkatan 1 Pendidikan Peta di Bogor.
proses September 1944 sudah digelarkan sebagai pertemuan yang bersifat rahasia dengan berkomunikasi dengan komandan batalion di wilayah lain untuk merampas dan mengangkat senjata. 13 Februari 1945 malam Supriyadi melihatkan pemberontakan harus dimulai dan beberapa diantaranya peta bentrok memilih ikut atau tidak. Pada pukul 03 waktu Indonesia Barat, pasukan menaklukkan mampir ke Hotel Sakura tempat para perwira Jepang. Dampak perlawanan peta. Dampak dari perlawanan peta di Blitar adalah membuka mata dunia bahwa bangsa Indonesia tidak sepenuhnya berkolaborasi dengan Jepang. Baik ya, sudah dipresentasikan ya. Oke, sudah dipresentasikan. Coba untuk kelompok ini ada masukan? Ada yang menanyakan? Ya, silakan. Mohon maaf, saya akan menyampaikan kritik untuk kelompok 5. Dari mind mappingnya sederhana, untuk tokohnya tidak ada biografi dan dampaknya kurang luas. Sekian kritik dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita kasih apresiasi yang sudah. Oke, untuk soal evaluasi sudah Pak Guru bagikan, silakan untuk dikerjakan ya di situ ya. Oke, dikerjakan di situ. Jadi selama proses pembelajaran pada kesempatan kali ini kira-kira kalian sudah memahami apa ya. Jadi bisa dicek dengan soal evaluasi yang sudah Pak Guru bagikan ya.
ini? Oke, sudah mulai ya, sudah mulai selesai itu ya? Iya. Kelompok ini gimana? Oke, sudah selesai nih ya? Sudah selesai. Yang belum ya, dikerjakan dulu ya, sebentar lagi dikumpulkan ya. Sebentar lagi dikumpulkan ya. Baik, sudah ya. Sudah, silakan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan evaluasinya. Dikumpulkan. Dikumpulkan. Ya, sudah selesai semua ya? Perlawanan Jepang di Indonesia menyebabkan perlawanan di daerah diantaranya perlawanan Aceh, perlawanan Singaparna, perlawanan Indramayu, perlawanan Kalimantan, perlawanan Blitar. Sampaikan teman kalian ya. Jadi kalau teman kalian tadi sudah menyampaikan tentang perlawanan yang ada di Indonesia. Tapi mungkin ada yang mau menambahkan karena bisa dikatakan tadi belum terlalu lengkap. Coba ada yang mau menambahkan? Ada apa enggak? Kiai Haji Zainal Mustafa dari Singaparna dikarenakan masyarakat menentang adanya seikering. Ya, baik. Kita kasih aplaus untuk yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian ya. Jadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian benar sekali ya. Ya, jadi ada beberapa perlawanan yang ada di Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Hal itu disebabkan ada beberapa faktor, diantaranya tadi dari gambar di atas ada gambar Romusa. Kalian tahu Romusa ya? Tahu. Jadi kalau pada zaman Belanda kita mengenal kerja rodi atau kerja paksa zaman Belanda.
Kalau kerja paksa pada zaman Jepang itu disebut dengan romusa. Ya, ini menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Inilah yang memicu terjadinya perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Selain itu ada sebab lain, yaitu adanya pemaksaan seikere. Tahu seikere? Tahu ya? Ya, jadi seikere itu membungkukkan badan ke arah matahari terbit sebagai penghormatan kepada Kaisar Jepang. Dan ketika Indonesia mayoritas adalah Muslim, berarti hal itu dijadikan atau disebut sebagai syirik ya. Ya, karena dianggap mensekutukan Allah. Pak Guru akan membagi kelas ini menjadi 5 kelompok ya. Menjadi 5 kelompok. Ya, jadi silakan kalian berkumpul sesuai dengan absen ya, sesuai dengan absen. Absen 1 sampai 6 kelompok 1, absen 7 sampai 12 kelompok 2 dan seterusnya ya. Paham ya? Paham. Oke, baik, kalau paham selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD. Ya, ini sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya ya? Sudah. Oke, kelompok 1 berarti ini ya, kelompok 1 ya. Kelompok 1, selanjutnya kelompok 2, kelompok 3, Oke, dalam LKPD yang sudah Pak Guru bagikan, silakan kalian isi ya. Silakan kalian isi. Di situ ada nama kelompok, ada petunjuknya ketika kalian nanti akan membuat sebuah produk, yaitu produk mind mapping. Jadi produk mind mapping itu nanti menggunakan HP ya, menggunakan HP. Bawa HP ya. Silakan HP-nya digunakan untuk membuat aplikasi ini ya, membuat produk mind mapping ya. Oke, ditulis masing-masing kelompok ya. Ditulis silakan nama kelompoknya, nama anggotanya. Silakan kalian kerjasama dengan kelompoknya ya, kerjasama dengan kelompoknya bagaimana membuat mind mapping sesuai dengan materi yang sudah Pak Guru tentukan ya. Tadi sudah ditentukan. Kelompok 1 tadi materinya ada perlawanan Aceh ya, perlawanan Aceh. Kemudian kelompok 2 ada perlawanan Singa Kana. Kelompok 3 ada perlawanan Indramayu.
Kemudian kelompok 4 ada perlawanan Kalimantan, dan kelompok 5 ada perlawanan peta di Blitar. Silakan kalian berkolaborasi dengan teman kalian menyelesaikan permasalahan yang sudah Pak Guru bagikan di LKPD. Ditulis apa saja yang dibutuhkan, kemudian kalian bekerja sama untuk membuat produk mind mapping. Kemudian untuk tugasnya, kira-kira produk tersebut selesai dalam waktu 20 menit cukup ya? Ya, cukup ya. Ya, insya Allah cukup. Jadi kalau kalian berusaha dan berdoa pasti bisa. Ya, jadi 15 menit silakan kalian untuk berdiskusi dan menyelesaikan produk mind mapping sesuai dengan materi yang sudah ditentukan. Oke, untuk kelompok ini gimana perkembangannya? Ya, jadi ini ya, silakan kalian kerjakan sesuai dengan materi yang sudah tertera dalam LKPD. Tulis nama kelompoknya, kemudian jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian kalian juga nanti membuat mind mapping menggunakan aplikasi Canva. Caranya ada di sini ya, caranya ada di sini. Silakan kalian kerjakan menggunakan HP ya. Oke, baik, silakan HP-nya digunakan ya. Ya, oke, Mas Umam ambil gambar anak sedang HP ya, sedang sebenarnya membuat aplikasi membuat mapping dari aplikasi. Oke, setelah kalian mengerjakan LKPD dan mengerjakan produk mind mapping sudah selesai ya? Sudah. Oke, apakah ada kendala selama mengerjakan tugas? Kelompok 1 aman? Aman. Aman ya. Kelompok 2 aman? Aman. Aman. Kelompok 3? Aman. Kelompok 4? Aman. Aman. Kelompok 5 aman ya? Aman. Aman ya. Oke, selanjutnya Pak Guru tunjuk secara acak agar menyampaikan hasilnya ya, yaitu kelompok yang mendapatkan materi perlawanan
rakyat Aceh terhadap pendudukan Jepang. Oh, oke, berarti pas kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 1 siap ya? Siap, silakan maju ke depan membacakan hasilnya. Oke, sudah siap kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perlawanan Aceh. Perkenalkan nama saya. Sebentar. Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perlawanan Aceh. Perkenalkan, nama saya Devi April Wulansari, nomor absen 6. Saya Diana Rejana, absen 30. Saya Rina, nomor absen 26. Saya Ahmad nomor 1. Latar belakang adalah tindak sewenang-wenang tentara Jepang yang tidak menghormati kehidupan umat muslim di sana. Tokoh perlawanan, salah satu tokoh perlawanan Aceh terhadap Jepang adalah Teuku Abdul Jalil yang dibunuh dalam pertempuran pada November 1952. Namun peristiwa itu tidak menjadi akhir perlawanan Aceh terhadap Jepang dan perjuangan dilanjutkan oleh Teuku Abdul Hamid Azwari. 1. Aceh telah terjadi sejak awal pendudukan Jepang di Indonesia, terutama di Port Plain, Lok Sumawe. Dampak positif, bertambahnya rasa persatuan dan nasionalis untuk mengusir bangsa Jepang dari Aceh. Dampak negatif, 1. Jepang semakin memusuhi Aceh sehingga menyerang Aceh berkali-kali. 2. Banyak prajurit pribumi yang meninggal dunia dan mengalami luka-luka. 3. Pembakaran masjid oleh Jepang di kota Port Plain. Proses perlawanan rakyat Aceh pertama terjadi pada tahun 1942 yang dipimpin oleh Teuku Abdul Jalil, seorang guru mengaji di Port Plain. Perlawanan rakyat Aceh yang kedua terjadi pada tahun 1944 di bawah pimpinan Teuku Hamid. Presentasi dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan tentang perlawanan rakyat Aceh terhadap pendudukan Jepang ya. Ya, tapi mungkin ada komentar, tanggapan atau kritik dari kelompok lain. Ya. Mungkin apakah ada kekurangan atau sesuatu yang mau disampaikan ya. Ya, silakan dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ada? Oke, silakan dari kelompok 3. Silakan disampaikan. Menurut saya tadi mind mappingnya terlalu sederhana, juga tidak ada biografi tokoh, terus tadi juga dampaknya kurang luas. Ya, baik. Oke, kita kasih aplaus untuk teman kalian. Ya, jadi oke, siap. Oke, jadi kesimpulan pada kesempatan kali ini ya, kalian sudah membuat produk mind mapping, sudah membuat
akan membahas materi yaitu respon pendudukan Jepang terhadap diulangi mas. Jadi kita pada pertemuan kali ini sudah membahas respon pendudukan Jepang di Indonesia. Tadi kita sudah membahas perlawanan rakyat Aceh, kemudian perlawanan rakyat Singamana, perlawanan rakyat Indramayu, kemudian perlawanan rakyat Blitar, dan perlawanan Kalimantan ya. Ya, jadi ada 5 materi yang sudah kita bahas. Masing-masing perlawanan itu ada latar belakang yang berbeda, ada tokoh yang berbeda. Jadi kalau misalkan perlawanan Aceh tadi ada latar belakangnya yaitu penderitaan rakyat dan sekere. Kemudian kalau yang perlawanan PK di Blitar itu akibat kekejaman Jepang yang dilakukan terhadap masyarakat Indonesia. Oke, jadi dengan mempelajari materi tersebut harapannya tumbuh jiwa-jiwa nasionalisme, di mana dengan para perjuangan pahlawan yang sudah gugur demi bangsa, kita sebagai generasi muda khususnya kalian mempunyai tugas yaitu melanjutkan perjuangan pahlawan, yaitu dengan cara belajar ya, dengan cara belajar dan mendapatkan prestasi yang baik. Kemudian pada kesempatan kali ini ya Pak Guru coba melakukan refleksi ya. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Oke, yang sudah kalian pelajari hari ini apa? Perlawanan perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Ya. Kemudian apa yang sulit dipahami pada pembelajaran hari ini? Materi yang sulit apa? Tokoh ya, betul sekali ya. Tokoh perlawanan terhadap pendudukan Jepang, karena masing-masing perlawanan tokohnya berbeda, betul ya. Kemudian yang ketiga, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, menyenangkan ya, tetap semangat ya, tetap semangat. Kemudian materi pada pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan mempelajari organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang di Indonesia. Nanti kita akan mempelajari ada Masumi, kemudian ada Chousakin, dan beberapa organisasi lain bentukan Jepang. Ya. Oke, berarti tinggal ini ya, tinggal penutup ya, selesai ya. Berarti cut berapa mas? Oke, ini penutupnya cukup.